Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Rifki Haizar, NIM G1D021067 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teorema-teorema yang ada pada distribusi T-square, distribusi T, dan distribusi F. Yang mana ketiga distribusi tersebut masih berkaitan dengan distribusi sampling, yang menjadi pokok bahasan pada materi sebelumnya. Baiklah, yang pertama, distribusi T-square. Distribusi T-square merupakan salah satu distribusi sampling yang sering digunakan dalam pengujian non-parametrik. Distribusi ini menjadi solusi pengujian sampel, terutama dalam kasus uji kesesuaian. Distribusi T-square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi T-square diterapkan dalam uji T-square. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teorema yang ada pada distribusi T-square. Teorema pertama mengatakan bahwa jika X mempunyai distribusi normal baku, maka X kuadrat mempunyai distribusi T-square dengan derajat bebas V sama dengan 1. Maka kita akan membuktikan pernyataan dari teorema tersebut. Kita peroleh bahwa X berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1. Maka dapat kita peroleh fungsi densitas dari X, yaitu 1/akar 2V dikali dengan E pangkat min setengah X kuadrat, di mana X berada di antara min tak hingga sampai dengan tak hingga, dan untuk 0 berada di yang lain. Selanjutnya, kita misalkan Y sama dengan X kuadrat. Maka dapat kita peroleh fungsi densitas peluang dari Y dengan menggunakan teknik transformasi variabel. Diperoleh ruang sampel dari A adalah X dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, yang akan kita transformasikan ke B, yang kita peroleh Y lebih dari 0 dengan transformasi Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, kita akan menentukan inverse dari Y sama dengan X kuadrat. Maka kita peroleh nilai dari X adalah plus minus akar Y. Sehingga kita akan mencari turunan dari X tersebut atau WY, maka kita peroleh dua turunan. Yang pertama, turunan dari WY sama dengan setengah dikali Y pangkat min setengah. Dan turunan yang kedua yaitu min setengah pangkat Y min setengah dikali Y pangkat min setengah. Setelah kita memperoleh turunan tersebut, maka kita dapat menentukan fungsi densitas peluang dari Y dengan rumus seperti berikut. GY sama dengan F WY dikali dengan mutlak turunan dari WY. Maka kita tinggal memasukkan persamaan tersebut ke dalam rumus berikut. Sehingga kita peroleh 1/akar 2V dikali E pangkat min setengah kali Y kuadrat, kemudian dikalikan dengan turunan dari WY. Seperti berikut. Sehingga dengan melakukan perhitungan, kita dapat memperoleh hasil akhir seperti berikut. 1/2 pangkat setengah dikali dengan gamma dikali setengah dikali Y pangkat 1 min 2/2 dikali E pangkat min Y kuadrat min Y/2. Sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Seperti yang kita tahu, fungsi densitas di atas merupakan fungsi densitas peluang distribusi T-square dengan derajat bebas V sama dengan 1. Sehingga pernyataan yang dikatakan pada teorema berikut terbukti. Teorema selanjutnya mengatakan bahwa jika X1, X2 sampai dengan Xn merupakan variabel acak independen yang mempunyai distribusi normal baku, maka Y sama dengan sigma I sama dengan 1 dari I sampai N dari XI kuadrat memiliki distribusi T-square dengan derajat bebas V
V sama dengan N. Pembuktian teorema tersebut dapat dilakukan seperti berikut. Berdasarkan teorema sebelumnya yang mengatakan bahwa jika XI berdistribusi normal baku, maka XI kuadrat berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan 1, yang memiliki fungsi MGF adalah 1 min 2T pangkat min setengah. Dengan menggunakan teknik fungsi pembangkit momen, kita dapat menentukan fungsi densitas peluang dari Y sebagai berikut. MYT sama dengan M sigma I sampai dengan N dari XI kuadrat T. Maka kita akan mensubstitusi nilai fungsi pembangkit momen dari XI kuadrat ke dalam persamaan berikut. Sehingga kita akan menghitung produk I sama dengan 1 sampai N dari 1 min 2T pangkat min setengah. Sehingga kita peroleh 1 min 2T pangkat N per 2. Di mana nilai dari fungsi pembangkit momen dari Y merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N. Dapat dilihat pada persamaan berikut. Sehingga teorema tersebut berikut terbukti. Teorema yang ketiga mengatakan bahwa jika XI, X2 sampai dengan XN, variabel acak independen yang mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, V2 sampai dengan Vn, maka Y sama dengan sigma I sampai dengan N dari XI memiliki distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 plus V2 plus sampai dengan Vn. Kita akan membuktikan pernyataan dari teorema tersebut. Perhatikan bahwa Y sama dengan sigma I sampai dengan N dari XI kuadrat merupakan kombinasi linear dari X kuadrat. Maka kita akan menggunakan teknik fungsi pembangkit momen atau MGF. Berdasarkan teorema sebelumnya, pada teorema 5, mengatakan fungsi MGF dari X adalah 1 min 2T pangkat min V per 2. Sehingga dapat kita peroleh fungsi MGF dari X1 sampai dengan Xn, seperti tertampil pada slide berikut. Sehingga fungsi MGF dari Y dapat kita peroleh, yaitu produk I sampai dengan N dari MXI adalah seperti berikut. Sehingga kita peroleh hasil dari MGF Y 1 min 2T pangkat min setengah dikali dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan Vn. Seperti yang kita tahu, fungsi pembangkit momen dari Y seperti di atas ini merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 ditambah V2 ditambah Vn. Sehingga pernyataan dari teorema 6 ini terbukti. Selanjutnya, untuk teorema 7 dan teorema 8 akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teorema beserta pembuktiannya. Baik, teorema yang akan saya jelaskan yaitu teorema 7. Jika X1 dan X2 variabel acak independen, X1 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, dan X1 plus X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V lebih besar dari V1. Maka X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V min V1.
Untuk bukti teorema 7 ini diketahui X1 dan X2 independen. X1 berdistribusi X kuadrat V1. X1 plus X2 berdistribusi X kuadrat V lebih besar dari V1. Akan dibuktikan X2 berdistribusi X kuadrat V min V1. Maka MX1 plus X2 T sama dengan produk dari I sama dengan 1 sampai N MXI T sama dengan MX1 T dikali MX2 T. MX2T sama dengan MX1 plus X2 T per MX1 T sama dengan 1 min 2T pangkat min V per 2 per 1 min 2T pangkat min V1 per 2 sama dengan 1 min 2T pangkat min V1 per 2. Berdasarkan fungsi pembangkit momen tersebut, X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V min V1. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 8. Jika X bar dan S kuadrat adalah rata-rata dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka yang pertama, X bar dan S kuadrat independen. Yang kedua, variabel acak N-1 S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Bukti dari teorema 8 ini yang pertama, asumsikan bahwa mu sama dengan 0 dan X sigma kuadrat sama dengan 1, kemudian S kuadrat diuraikan terlebih dahulu. Jadi S kuadrat diuraikan menjadi seperti ini karena sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar sama dengan 0, jadi S2 dapat dituliskan sebagai suatu fungsi dari X2 min X bar, X3 min X bar sampai dengan Xn min X bar. Akan ditunjukkan bahwa variabel-variabel acak tersebut independen dengan X bar. Untuk menunjukkan S kuadrat independen dengan X bar, misalkan Y1 sama dengan X bar, Y2 sama dengan X2 min X bar, Y3 sama dengan X3 min X bar, sampai dengan YN sama dengan XN min X bar. Maka akan ditentukan fungsi densitas peluang bersama dari Y1 sampai dengan YN, G Y1 sampai dengan YN, yang menunjukkan bahwa Y1 independen dengan variabel-variabel Y2 sampai dengan YN. Fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2 sampai dengan YN ditentukan berdasarkan fungsi peluang bersama dari X1, X2 sampai dengan Xn, yaitu bisa dilihat dengan lainnya min tak hingga kurang dari XI kurang dari tak hingga dengan transformasi Y1 sama dengan X bar, Y2 sama dengan X2 min X bar sampai dengan YN sama dengan XN min X bar. Sehingga diperoleh inverse X1 sama dengan Y1 min Y2 sampai dengan YN, X2 sama dengan Y2 plus Y1, X3 sama dengan Y3 plus Y1 sampai dengan XN sama dengan YN plus Y1. Selanjutnya diperoleh nilai Jacobian. Bisa dilihat selanjutnya fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2 sampai dengan YN diperoleh seperti ini. Selanjutnya
Fungsi densitas peluang tersebut menunjukkan Y1 independen dengan variabel-variabel Y2 sampai dengan Yn, yang berarti X bar dan S kuadrat independen. Yang kedua, pembuktian kedua diawali dengan penguraian bentuk berikut. Bentuknya seperti ini. Bila kedua ruas dibagi dengan sigma kuadrat, maka diperoleh seperti ini. Misalkan X bar min mu per sigma sama dengan ZI N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan Y. X bar min mu per sigma per akar N sama dengan Z1. Di mana bila XI berdistribusi normal, mu sigma kuadrat telah ditunjukkan dengan teknik transformasi variabel dan teknik fungsi pembangkit momen bahwa ZI berdistribusi normal baku 0,1 dan Z1 berdistribusi normal baku 0,1. Maka diperoleh sigma dari I sama dengan 1 sampai N ZI kuadrat sama dengan Y plus Z1 kuadrat. Di mana berdasarkan teorema 5 diketahui bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N ZI kuadrat berdistribusi chi square dengan derajat bebas N, dan berdasarkan teorema 4 diketahui Z1 kuadrat berdistribusi chi square dengan derajat bebas 1. Selanjutnya, karena X bar dan S kuadrat independen, maka Y sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, dan Z1 sama dengan X bar min mu per sigma per akar N juga independen. Berdasarkan teorema 7 dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi square dengan derajat bebas N-1. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan teorema 9, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi T. Jadi, distribusi T adalah kelompok distribusi normal lain yang terlihat mirip tetapi lebih pendek dan datar. Ukuran sampel yang lebih kecil berarti kurva yang lebih datar, dan semakin besar ukuran sampel, semakin terlihat distribusi T seperti distribusi normal standar atau distribusi Z. Selanjutnya, teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak, Y berdistribusi chi square dengan derajat bebas V dan Z berdistribusi normal baku, maka T sama dengan Z per akar Y per V. Mempunyai PDF, VT sama dengan R V plus 1 per 2 per akar V VR V per 2 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2 untuk min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga, dan disebut distribusi T dengan derajat bebas V. Jadi untuk buktinya, Y berdistribusi chi square FY sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 R V per 2 Y pangkat V per 2 min 1 E pangkat min Y per 2 untuk Y lebih besar dari 0. Dan untuk Z berdistribusi normal 0,1 FZ sama dengan 1 per akar 2V E min 1 per 2 Z kuadrat untuk min tak hingga kurang dari Z kurang dari tak hingga. Y dan Z independen. Maka fungsi densitas peluang bersama dari Y dan Z adalah bisa dilihat untuk Y kurang
untuk Y lebih dari 0 dan min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Dengan transformasi T sama dengan Z per akar Y per V didapatkan Z T akar Y per V dz per dt sama dengan akar Y per V. Dengan fungsi densitas, peluang bersama antara Y dan T adalah, bisa kalian lihat di sini, dan untuk Y lebih besar dari 0 dan min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Jadi untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari T, maka G, Y, T diintegralkan terhadap Y sebagai berikut. Sesudah diintegralkan dengan substitusi U sama dengan Y per 2, 1 per plus T kuadrat per V akan diperoleh hasil Ft sama dengan RV plus 1 per 2 per akar VV RV per 2, 1 plus T kuadrat per V pangkat min V min 1 per 2. Distribusi sampling dari variabel acak T sama dengan X bar min mu per S per akar N, mengikuti teorema berikut ini. Baiklah, kami akan menjelaskan teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah mean dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan mean, mu, dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S bagi akar N, mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Bukti berdasarkan teorema 2.8 dan 2.2 diketahui bahwa variabel-variabel Y sama dengan N-1 kali S kuadrat bagi sigma kuadrat, dan Z sama dengan X bar min mu bagi sigma bagi akar N. Berturut-turut memiliki distribusi C-square dengan derajat bebas N-1 dan distribusi normal baku. Selanjutnya, dilakukan perubahan bentuk persamaan berikut. T sama dengan X bar min mu per S bagi akar N sama dengan X bar min mu bagi sigma bagi akar N per akar S kuadrat bagi sigma sama dengan X bar min mu per sigma bagi akar N per akar dari N-1 kali S kuadrat bagi sigma bagi N-1 sama dengan Z per akar Y bagi N-1. Berdasarkan teorema 2.9, maka variabel acak T tersebut berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Selanjutnya distribusi F. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F Snakedorf atau distribusi Fisher-Snakedorf. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varian dan analisis regresi. Selanjutnya teorema 11, jika U dan V variabel acak berdistribusi C-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U bagi V1 per V bagi V1 mempunyai PDF GF sama dengan R V1 tambah V2 per 2 bagi R kali V1 bagi 2 kali R V2 bagi V2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 per 2 kali F V1 per 2 min 1 kali 1 tambah V1 bagi V2 kali F pangkat min V1 tambah V2 bagi 2 untuk V lebih besar dari sama dengan 0 dan distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2.
Bukti U berdistribusi X kuadrat V1 VU sama dengan FU sama dengan 1/2 pangkat V1 bagi 2 kali R V1 pangkat aku bagi V2 kali U pangkat V1/2 min 1 kali E pangkat min U bagi 2 untuk U lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0. V berdistribusi X kuadrat V2 F V sama dengan 1 bagi 2 pangkat V1 bagi 2 kali R kali V1 pangkat A bagi 2 kali V pangkat V2 bagi 2 min 1 kali E min V bagi 2 untuk V lebih besar dari 0. Fungsi densitas peluang bersama dari U dan V adalah F UV sama dengan 1 bagi 2 pangkat V1 bagi 2 kali R kali V1 bagi 2 kali U pangkat V1 bagi 2 min 1 kali E min 2 min U bagi 2 kali 1 bagi U V1 bagi V2 kali R kali V2 bagi 2 kali V pangkat V2 bagi 2 min 1 kali E min V bagi 2 sama dengan 1 bagi 2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 kali R kali V1 bagi 2 kali V2 bagi 2 kali U pangkat V1 bagi 2 min 1 kali U V2 bagi 2 min 1 kali E min U tambah V bagi 2 untuk U dan V lebih besar dari 0. Menggunakan teknik transformasi variabel dengan transformasi F sama dengan U bagi V1 per U per V bagi V2 didapatkan U sama dengan V1 bagi V2 kali VF dan turunannya adalah DU per DF sama dengan V1 bagi V2 kali F V. Dengan demikian diperoleh fungsi densitas peluang bersama untuk V, F, dan V sebagai berikut. GF V sama dengan 1 bagi 2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 kali R kali V1 bagi 2 kali V2 bagi 2 kali V bagi 2 V V1 bagi V2 kali VF pangkat V1 bagi 2 min 1 kali V2 bagi 2 min 1 E kali V1 bagi V2 kali VF tambah V bagi 2 kali mutlak V1 bagi V2 kali V sama dengan 1/2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 kali R kali V1 bagi 2 kali V2 bagi 2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 bagi 2 kali F pangkat V2 bagi 2 min 1 kali V pangkat V1 tambah V2 bagi 2 min 1 kali E pangkat E V2 V bagi 2 kali V1 bagi V2 kali F tambah 1 untuk V lebih besar dari 0 dan V lebih besar dari 0. Untuk mendapatkan fungsi densitas peluang dari Fg kali Fv diintegralkan terhadap V. Gf sama dengan
Integral dari 0 sampai tak hingga 1 bagi 2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 kali R berkali V1 bagi 2 kali V2 bagi 2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 bagi 2 kali F V2 bagi 2 min 1 kali V pangkat V1 tambah V2 bagi V2 min 1 kali E pangkat min V bagi 2 kali V1 tambah bagi V2 kali VF tambah 1 DF sama dengan 1/2 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 R kali V1 bagi 2 kali R kali V2 bagi 2 kali V bagi 2 pangkat V1 bagi 2 kali F V2 min 2 min 1 bagi 2 min 1 integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat V1 tambah V2 bagi 2 min 1 kali E min V akar 2 bagi 2 kali V1 bagi V2 kali F tambah 1 DF. Dengan substitusi W sama dengan V bagi 2, V per 2 kali V per V2 F tambah 1 akan diperoleh GF sama dengan 1 bagi 2 pangkat V1 tambah V2 bagi V2 kali R kali V1 bagi 2 kali R V2 bagi 2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 per 2 kali F pangkat V2 min 2 min 1 bagi 2 min 1 integral dari 0 sampai tak hingga 2W per V1 bagi V2 kali F tambah 1 pangkat V1 tambah V2 bagi 2 min 1 kali E min W kali 2 per V1 bagi V2 kali F tambah 1 dW sama dengan 1 bagi R kali V1 bagi V2 kali R V2 bagi 2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 bagi 2 kali F V2 bagi 2 min 1 kali V1 per V2 kali F tambah 1 pangkat min V1 tambah V2 bagi 2 integral dari 0 sampai tak hingga W pangkat V1 tambah V2 bagi 2 min 1 kali E min W dW sama dengan R kali V1 tambah V2 bagi 2 bagi R kali V1 bagi 2 kali R V2 bagi 2 kali V1 bagi V2 pangkat V1 bagi 2 kali F kali F V2 bagi 2 min 1 kali 1 tambah V1 bagi V2 F pangkat min V1 tambah V2 bagi 2 untuk F lebih besar dari 0. Selanjutnya teorema 12, jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian-varian sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi-populasi normal dengan varian sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat sama dengan S1 kuadrat kali sigma S1 kuadrat bagi S2 kuadrat kali sigma 2 kuadrat
mempunyai distribusi F dengan derajat bebas N1-1 dan N2-1. Bukti berdasarkan teorema 2.8 diketahui bahwa variabel U sama dengan N1 bagi 1 kali S1 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat dan V sama dengan N2 min 1 kali S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat. Berturut-turut memiliki distribusi chi-square dengan derajat bebas N1 min 1 dan distribusi chi-square dengan derajat bebas N2 min 1. Selanjutnya dilakukan perubahan bentuk persamaan sebagai berikut. F sama dengan S1 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat bagi S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat sama dengan N1 min 1 kali S1 kuadrat bagi sigma 1 kuadrat bagi N1 min 1 per N2 min 1 kali S2 kuadrat bagi sigma 2 kuadrat bagi N2 min 1 sama dengan U bagi N1 min 1 per V bagi N2 min 1. Berdasarkan teorema 2.11, maka variabel acak F tersebut berdistribusi F dengan derajat bebas N min 1, min 1, dan N2 min 1. Baiklah, sekian dari saya. Anggota kelompok dari kelompok ini adalah Sri Puji Rahayu dengan NIM G1D021041, Maulana Rifki Haiza G1D021067, dan Miftahul Rizki G1D021069. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.